Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami dari jurnal yang berjudul Analisis Pola Interferensi pada Interferometer Michelson untuk menentukan panjang gelombang sumber cahaya laser HENE. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Etika Nurul Sofmah, NIM 1864053. Yang kedua, NIM 1864055, Dian Ramawati. Yang ketiga, NIM 1864066, Ahmad Fahrul Rozi. Dan yang terakhir, 1864067, Ainur Rahman. Dari percobaan ini adalah untuk mengetahui perubahan pola dan jumlah fringe interferometer pada interferometer Michelson. Untuk alat yang kami gunakan adalah gambar yang tersebut di samping. Kemudian, dari situ terdapat laser yang dipantulkan melewati cermin-cermin tersebut. Nah, ini adalah suatu alat yang dirancang untuk menghasilkan interferensi, dan pola-polanya yang dihasilkan dari perbedaan panjang lintasan disebut interferometer optik. Metode penelitian ini menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu mengatur posisi laser beam splitter kedua cermin dan lensa agar semua sinar laser melewati peralatan tepat garis. Terus selanjutnya mencari pola interferensi dengan cara menggeser salah satu cermin sampai dihasilkan pola fringe pada layar. Hasil dan pembahasan dari jurnal. Dari data yang diperoleh, didapatkan bahwa penambahan dan banyaknya jumlah cincin Z berbanding lurus dengan pergeseran movable mirror yang dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari semakin besarnya nilai N atau banyaknya cincin, maka nilai jarak pergeseran movable mirror terhadap titik acuan juga menunjukkan angka yang semakin besar. Dalam eksperimen ini, variasi jumlah cincin yang masuk dan keluar yaitu 10, 20, dan 30. Dari data yang diperoleh, didapatkan bahwa penambahan dan banyaknya cincin berbanding lurus.
Selanjutnya untuk hasil pembahasan pada praktikum kali ini, kita menggunakan dua variabel yakni jumlah fringe masuk dan jumlah fringe keluar. Untuk yang pertama ini kita menggunakan tiga variasi yakni jumlah fringe 10, 20, dan 30. Pada jumlah fringe 10 didapatkan jarak mikrometernya itu 3,1 mikrometer dan nilai panjang gelombangnya 620 nanometer. Pada percobaan kedua yaitu 20 diperoleh jarak mikrometernya itu 6,4 mikrometer dan nilai panjang gelombangnya 640 nanometer. Kemudian untuk jumlah fringe 30 didapatkan nilai jaraknya itu 9,2 mikrometer dan panjang gelombang 613 nanometer. Dari data yang diperoleh ini didapatkan bahwa penambahan dan banyaknya jumlah fringe itu berbanding lurus dengan pergeseran movable mirror yang dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari semakin besarnya nilai n, maka nilai d-nya itu jarak pergeserannya terhadap titik acuan juga menunjukkan angka yang semakin besar. Dalam eksperimen ini divariasikan untuk jumlah masuknya itu 10, 20, 30. Untuk grafiknya menunjukkan peningkatan saat n-nya semakin besar. Saat n-nya besar maka dia juga akan semakin besar. Jadi berbanding lurus. Untuk jumlah fringe keluar didapatkan hasil kita menggunakan tiga variasi sama seperti yang tadi. Saat jumlah fringe-nya 10, maka jarak mikrometernya 8,9 mikrometer dan panjang gelombang 1780. Pada jumlah fringe 20 didapatkan jaraknya 6,7 dan panjang gelombangnya 670 nanometer. Dan pada jumlah fringe 30 didapatkan jarak mikrometernya itu 2,5 mikrometer dan panjang gelombangnya 167. Di sini terlihat grafiknya itu berbanding lurus dengan penambahan dan banyaknya jumlah fringe. Pada variasi jumlah cincin yang masuk dan keluar yaitu 10, 20, dan 30 didapatkan bahwa penambahan dan banyaknya fringe berbanding lurus dengan movable mirror yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya nilai Z atau semakin besarnya nilai N, maka delta L akan menunjukkan angka yang semakin kecil.
Perbandingan jurnal dengan praktikum di sini yaitu dari data yang diperoleh antara jurnal dengan praktikum memiliki perbedaan pada jarak fringe yang dihasilkan pada praktikum lebih besar daripada jurnal. Hal ini biasa terjadi karena pengaruh kurangnya ketelitian praktikan dalam melakukan praktikum, terutama saat mengkalibrasi interferometer. Pengaruh lain seperti suhu ruangan, getaran, dan suara. Kesimpulan dari hasil praktikum kami yaitu pada interferometer panjang lintasan dirubah dengan diperpanjang, maka yang akan terjadi adalah pola-pola cincin yang akan masuk ke pusat pola, sehingga panjang lintasan optik sebanding dengan jumlah cincin yang terjadi. Menurut percobaan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa panjang gelombang HENE berkisar antara 600 sampai 640 nanometer. Jadi hasilnya adalah sedikit perbedaan antara hasil teori dengan percobaan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya ketelitian dalam kalibrasi dan pengaruh lain seperti suhu ruangan, getaran, dan suara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.